Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms. Semoga Moms dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang jam 2 berarti pasti Moms sudah selesai makan siang ya. Mungkin sekarang masih di rumah aja, aktivitas masih kebanyakan di rumah. Atau mungkin juga ada yang sudah kembali ke tempat bekerja. Atau mungkin sekarang Moms juga sibuk dengan buah hati lagi bersama si kecil ya. Ya pasti hari ini kita berjumpa lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia akan mengajak moms untuk berbincang-bincang untuk ngobrolin seputar, ini agak gak enak sih tapi nggak ada salahnya kita bahas. Kita akan ngebahas tentang saat pasangan berselingkuh. Kita tahu tentunya kita berharap bahwa pernikahan itu tuh maunya langgeng, istilahnya tuh bebas hambatan, gak ada masalah. Kalaupun masalah kecil, dan pastinya perselingkuhan dalam sebuah pernikahan itu amat sangat tidak diharapkan. Tapi mungkin dalam perjalanan kita juga tahu banyak sekali pernikahan-pernikahan yang akhirnya ya bubar gitu ya, atau berpisah karena adanya perselingkuhan. Nah tapi banyak juga kita melihat kondisi di mana pasangan suami istri tetap bertahan walaupun mungkin ada perselingkuhan yang pernah terjadi. Entah mungkin dari istrinya atau mungkin dari suaminya, kita nggak tahu. Nah hari ini kita akan membahas tentang saat pasangan berselingkuh apa yang harus kita lakukan. Bersama dengan Mbak Wulan Ayu Ramadhani, MPSI, psikolog dari Narapati dan Associate Pulih at The Peak. Kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Wulan yang sudah standby. Nah nanti mungkin moms juga mau bertanya, boleh langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komen, nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Wulan ya. Karena ini topik yang sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas. Hai Mbak Wulan, apa kabar Mbak? Hai Mbak Enji, thank you. Kabar baik. Mbak Enji gimana? Dapet cendolnya? Iya ya, ketahuan ya, aku lagi cari cendol ya. Cendolnya belum dapat nih Mbak Wulan, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas soal satu hal yang sebenarnya apa ya, nggak enak. Ini pasti kalau sampai kejadian dalam sebuah pernikahan tuh satu hal yang tidak enak banget. Tidak pernah kita berharap, kita tidak pernah menginginkan, mungkin terpikir juga nggak pernah bahwa pasangan kita akan mengkhianati kita. Tapi kan dalam perjalanan kita juga sering melihat ya Mbak Wulan ya, ada kasus di mana pernikahan bubar jalan istilahnya ya karena terjadi perselingkuhan. Atau kita juga sering banget melihat pernikahan yang tetap berjalan walaupun sudah pernah ada perselingkuhan ya kan dari salah satu pihak. Nah hari ini akan kita bahas, ini berat ya Mbak ya bahasannya ya. Siangnya bahasa selingkuh. Iya nih ya, tapi nggak ada salahnya kita bahas karena kita ingin tahu nih sebenarnya gini. Pertama-tama sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan di saat pasangan berselingkuh, sebenarnya penyebab dari pasangan dalam sebuah rumah tangga ada perselingkuhan tuh apa sih Mbak Wulan? Most likely yang terdeteksi gitu ya, yang biasanya masuk dalam catatan biasanya memang paling mudah itu adalah ketidakpuasan di dalam rumah tangga. Namun ketidakpuasan di dalam rumah tangga ini juga butuh dilihat lagi gitu. Karena kadang juga pasangan tuh punya ekspektasi yang nggak realistis sama pasangannya gitu. Jadi Iya. semua kebutuhan kita tuh akan dipenuhi oleh pasangan, sehingga kalau enggak kita perlu mencari sama orang lain, padahal kan nggak mungkin ya kita menemukan satu orang yang benar-benar bisa memenuhi semua kebutuhan kita gitu. Oke. Maaf Mbak Wulan, sebelum lanjut ada banyak komentar yang Mbak suaranya kecil nggak kedengeran Mbak Wulan. Oke, cek coba Kalau Mbak Wulan. Nah aman, lebih aman. Ya, aman. Oke. Tadi nyampe Oke, mana? siap. Oke, kita mungkin agak ulang dari awal karena tadi udah pada komentar, Mbak suaranya kecil kayak gitu. Oke, jadi penyebab terjadinya perselingkuhan tuh apa sih Mbak biasanya? Nah, paling banyak mereka datang ketika mereka merasa ada ketidakpuasan di dalam pernikahan gitu. Jadi merasa ada. Padahal kalau misalnya secara realistis kan nggak mungkin ya semua kebutuhan kita itu bisa terpenuhi oleh pasangan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditelusuri lebih banyak lagi, biasanya ini ada isu sendiri di dalam individunya dan ada isu memang di dalam relasinya. Misalnya dia punya isu misalnya punya kebutuhan afeksi yang cukup besar dan dia tidak bisa menyampaikan tersebut kepada pasangannya gitu, atau akhirnya tetap merasa tidak terpenuhi sehingga butuh memenuhi dari orang lain. Jadi akhirnya seringkali perselingkuhan itu dianggap sebagai solusi dari isu pribadi atau dan relasi yang terjadi di dalam pernikahan itu sendiri. Gitu. Nah, Mbak Wulan, kita juga sering dengar bahwa sebenarnya gini,
biasanya dalam sebuah rumah tangga kalau sampai terjadi perselingkuhan itu kan sebenarnya sebab akibat ya tadi sebenarnya sudah secara tidak langsung disampaikan sama Mbak Wulan. Biasanya kan sementara kan pasti kita tahu kalau dalam sebuah rumah tangga terjadi perselingkuhan pasti yang pertama dilakukan adalah menyalahkan pihak yang berselingkuh dulu. Ya nggak sih Mbak? Ya, benar seperti itu ya Mbak ya. Memang pasti ya tadi sih sebab sebab akibat jadinya ya Mbak ya. Oh, responnya banyak sih Mbak. Jadi ada yang justru malah menyalahkan diri sendiri gitu ya. Karena kan gini, perselingkuhan itu kan membuat apa ya namanya ada betrayal, berarti ada violation of trust, berarti ada Mhm, mhm. yang sebenarnya hancur. Nah, kepercayaan ini kan bisa banyak, bisa akhirnya kepercayaan terhadap diri sendiri, merasa misalnya apa saya bukan pasangan yang cukup baik sehingga pasangan saya perlu mencari. Kemudian ada juga yang memang marah dan akhirnya memang menyalahkan apa sih yang membuat dia jadi perlu mencari orang lain, dan kadang bahkan nggak nyalahin pasangan BNJ, justru malah nyalahin orang ketiga. Itu juga banyak gitu, karena kan kita nggak nyaman ya punya pasangan yang berselingkuh, kok kesannya kayak saya milih pasangan gitu, jadi kan ngerasa lebih nyaman kalau kita salahkan pihak ketiga, kalau pihak akan kalau pihak ketiga nggak ada, perselingkuhan ini nggak akan terjadi nih, istilahnya gitu. Mhm. Oke, iya sih setuju juga ya. Pasti banyak juga pihak-pihak yang gini. Iya nggak menyalahkan diri sendiri, nggak menyalahkan pasangannya, menyalahkan nih istilah tuh ada yang ya apa ya istilahnya mungkin kita mengenal kayak pelakor ya kan jadi kan benar-benar dia yang disalahkan atau mungkin juga ke kejadiannya juga ada yang lelaki yang menggoda perempuan lain sebagai orang ketiga itu yang disalahkan ya. Nah tapi berarti gini, bagaimana kita harus reaksi atau apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus bersikap ketika pasangan kita atau kita mendapati pasangan kita berselingkuh nih Mbak. Nah, sebenarnya gini dulu, sebenarnya perlu ada kesepakatan dulu sama pasangan, sebenarnya buat mereka berdua selingkuh itu apa. Gini, karena banyak juga ya misalnya pasangan yang insecure gitu ya, terus menganggap bahwa ketika pasangannya berinteraksi dengan lawan jenis itu sudah dikategorikan sebagai perselingkuhan gitu. Jadi sebenarnya balik dulu ke situ dulu gitu ya. Ada 4 Hmm. kriteria untuk sesuatu dianggap berselingkuh. Yang pertama, ada ketertarikan, entah itu ketertarikan intelektual, emosional, fisikal, tapi ketertarikan saja belum tentu berarti ada perselingkuhan. Yang kedua, memang ada kedekatan, entah itu secara emosional dan atau secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah memang hubungannya dirahasiakan, dan yang keempat berarti ada komitmen yang dilanggar. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, mengetahui perselingkuhan pasangan, biasanya tuh kan kita penuh emosi ya. Ada yang denial, ada yang memang tadi tiba-tiba langsung marah, ada yang terus kemudian sedih. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah menenangkan diri sendiri. Setelah tenang, baru kita melakukan konfrontasi atau konfirmasi ke pada pasangan gitu sebenarnya. Kalau memang ternyata perselingkuhan itu terjadi dan buat kita terlalu berat, ada baiknya juga kita mengambil jeda gitu. Seringkali kalau dalam kasus perselingkuhan, ini kan kayak para korban ini merasa bahwa harus langsung mengambil tindakan gitu ya. Entah Hmm. tadi entah ini cerai atau misalnya ya udah mau lanjut atau cerai, atau misalnya ya udah kalau gitu kamu harus segera selesaikan dengan selingkuhan kamu dan lain-lain. Padahal seringkali kenyataannya nggak bisa secepat itu gitu. Jadi pada saat itu ya memang akhirnya kita mesti ngambil jeda buat memproses apa nih yang terjadi di dalam diri saya dulu gitu. Karena tadi balik lagi, perselingkuhan itu erat kaitannya dengan trust kan ya. Bayangkan bahwa kita perlu menerima apa yang selama ini kita percayai ternyata tidak apa ya, ternyata berbeda nih dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Itu kan kita juga butuh waktu buat memproses itu gitu Mbak Enji. Oke, Mbak Wulan ini udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini ada yang pertama dari Aura Gamis. Kalau pihak pria tidak mau diajak bicara terkait selingkuhannya dan lebih memilih untuk melupakan seluruhnya, bagaimana harus bersikap? Ini banyak Nah, kejadian seperti ini loh, ya nggak sih Mbak Wulan? Kayak yang ya udahlah, ya kita nggak usah iya, dibahas gitu, ya kan? banyak sekali pelaku juga tidak menyadari bahwa perilakunya itu punya dampak yang cukup traumatis terhadap korbannya Hmm. gitu. Dan akhirnya buat mereka, oke, kalau saya udah ngaku, saya udah selesai sama pasangan selingkuh saya, berarti udah selesai ya, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Kali terjadi Hmm.
Padahal bagi korban untuk memahami perselingkuhan ini bisa jadi kayak tadi mengumpulkan keping-keping tadi yang udah sebenarnya ada apa sih yang terjadi sehingga perselingkuhan ini bisa terjadi. Hanya sayangnya juga terkadang pembahasan perselingkuhan ini apa ya prosesnya juga nggak efektif. Misalnya gini Mbak Enji, karena kan tadi ya Hmm. kita ini korban lagi dealing sama marah, lagi sedih, kecewa gitu kan ya. Jadi amat sangat mudah kita jadi untuk menyerang dan menyalahkan gitu. Jadi akhirnya pun pertanyaannya jadi kontraproduktif gitu. Misalnya gini, kayak akhirnya setiap saat jadi dicek atau setiap saat ditanya, misalnya Hmm. lagi pegang handphone terus ditanya kamu lagi WhatsAppan ya misalnya sama dia. Itu kan juga Hmm. akhirnya buat kedua belah pihak. Yang satu jadi curiga terus, dan yang satu jadi merasa dicurigai terus menerus, dan itu akhirnya melelahkan untuk kedua belah pihak. Nah, Hmm. biasanya kalau memang akhirnya salah satu pihak memang tidak mau membicarakan dan memang tidak bisa punya empati, ya mau nggak mau kita cuma bisa proses apa yang terjadi di dalam diri kita gitu. Karena proses perselingkuhan ini dampaknya sama seperti berduka gitu ya, bahwa kadang ada masanya kita denial, kemudian kita marah, kemudian kadang kita bargaining juga, seandainya saya begini, seandainya dia begitu, mungkin nggak akan terjadi. Terus nanti bisa jadi ada sedih, dan semuanya itu bisa jadi emotional roller coaster yang bisa hari ini sedih, tiba-tiba marah, atau dari marah tiba-tiba sedih, dan itu adalah proses yang memang perlu dijalanin. Kalau memang akhirnya pasangan tidak mau terlibat dalam proses pemulihannya, ya akhirnya paling nggak fokus dulu sama diri sendiri supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Karena selama kita masih merasakan emosi yang cukup intens, kemampuan kita untuk berpikir, apalagi membuat keputusan sebenarnya kan tidak optimal. Gitu. Jangan sampai kita mengambil sebuah apa grand gesture istilahnya yang sebenarnya apa ya kita harapannya kalau misalnya cepat selesai berarti nanti sakitnya lagi nggak terlalu berasa, padahal sebenarnya nggak kayak gitu gitu bisa Hmm. jadi malah menghindari si isunya sendiri gitu. Oke. Hmm. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Wita Ertia. Perlu nggak sih kita sering-sering mengecek HP pasangan untuk mengantisipasi perselingkuhan? Mungkin ini sebelum terjadi nih. Jadi kalau ya kan kadang-kadang kan berawal perselingkuhan itu kan sebenarnya pada dasarnya sebagian besar tuh terjadi dari yang mulai dari yang kecil dulu, ya kan? Nggak langsung perselingkuhan besar gitu kan ya Mbak ya. Seringnya tuh dari mungkin apa ya chatting, conversation kecil gitu kan yang akhirnya berujung jadi sesuatu yang dalam, kok kayaknya cocok, kok kayaknya enak yang ngobrol sama orang ini. Perlukah kita sebagai pasangan tuh ngecek mungkin dari message ya, entah WhatsApp atau apa, atau Facebook, Instagram dan lainnya, atau bahkan email. Nah itu gimana Mbak? Apakah perlu? Tapi berarti kan kita hidup dalam kecemasan ya Mbak. Dikit-dikit, coba cek cek. Nah ini gimana nih Mbak? Jadi gini, pengalaman saya dalam menangani kasus perselingkuhan, akhirnya kalau orang udah niat selingkuh tuh mereka akan nemu aja cara untuk berkomunikasi gitu ya. Belum tentu menggunakan handphone yang sama sebenarnya. Kalau memang selingkuh, jadi akhirnya kecurigaan kita juga jadi buat kita sendiri capek gitu. Nah kalau terlepas dari tadi mau sebenarnya boleh nggak sih ngecek handphone pasangan apa enggak, Mm, ini kesepakatan gitu. Karena gini, ada juga pasangan yang tidak nyaman ya. Ada yang memang gini, ada orang yang membedakan antara privacy sama secrecy sebenarnya. Kan gitu. Ada orang yang oke nggak apa-apa ngelihat, tapi ada aku ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya men-trigger atau mencurigakan, ya ditanyain, jangan langsung reaktif misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dasarnya adalah kecurigaan dan ketakutan gitu, gini, seringkali justru malah kita kayak menemukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kita persepsikan ada apa-apa karena kita sendiri udah punya ketakutan tertentu gitu. Nah, akhirnya memang sebaiknya kembali kepada pasangan. Apa ya, buat boundaries gitu loh, boundaries antara suami dan istri yang buat mereka kategorikan sebagai perselingkuhan itu apa gitu. Jadi masing-masing pihak itu tahu. Jadi kalau misalnya nanti nih udah nemu atau misalnya sama-sama misalnya oh kayaknya kok gue lebih ngerasa nyaman sama cerita sama satu orang ini tertentu ya ketimbang sama pasangan saya, itu udah bisa jadi alarm tuh. Oke, berarti ada sesuatu nih yang isu yang perlu diselesaikan atau dibicarakan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ngecek-ngecek itu juga nggak ini ya, nggak ya, ya, membantu gitu sebenarnya tadi, karena memang mereka yang benar. punya
kalau misalnya ini bener deh, kadang caranya bahkan nggak kepikiran sama kita bahwa Hmm. ada ya gitu cara seperti itu gitu. Ya, 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 betul sekali, betul. Nah, tadi Mbak Ulan sebenarnya udah membahas bahwa sebenarnya kalau ditanya sampai batas mana nih masuk kategori selingkuh, kadang-kadang kan setiap orang punya definisi apa ya, selingkuh itu berbeda-beda ya kan, definisi selingkuh. Ada yang ya kalau memang udah jauh banget, ada yang baru sebatas halo-haloan aja tuh juga udah masuk dalam kategori perselingkuhan. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Aura_Gamis. Apakah uh, pijet plus-plus gitu loh istilahnya dengan wanita lain itu masuk dalam kategori perselingkuhan, Mbak Wulan? Tapi ini menarik untuk kita bahas nih, Mbak. Karena tadi akhirnya balik lagi ada 4 kriteria tadi kan, salah satunya adalah melanggar komitmen yang sudah dibuat bersama pasangan. Komitmen ini kan bukan hanya pernikahannya, tetapi juga apa? Misalnya bagaimana sih kalau misalnya ada lawan jenis yang curhat sama kita gitu loh. Apakah kan itu bisa jadi celah juga ya, saling mendengarkan awalnya terus merasa didengarkan dan lain-lain. Nah, itu yang akhirnya kita butuh buat kesepakatan sama pasangan gitu. Ini gimana ya? Nah, ini juga sebenarnya nggak cuma pijat plus plus Mbak. Kayak porn movie itu juga bisa jadi. Betul. Iya, iya, iya. Nah, pada akhirnya terlepas dari apapun kesepakatannya tadi, gini, uh, lebih banyak kalau misalnya tadi pijat plus itu akhirnya sesuai dengan kesepakatan kalian apa enggak, karena kan sebenarnya sudah terjadi perselingkuhan secara fisik ya, meskipun mungkin tidak ada secara emosional. Apakah ini boundaries yang disepakati oleh pasangan atau tidak untuk berhubungan seks dengan orang lain di luar pasangan gitu. Kalau memang ini disepakati sebagai apa ya, sebagai boundaries yang dilanggar ya berarti perselingkuhan terjadi gitu. Hanya kan Hmm. PNG seringkali perselingkuhan itu isunya bukan sekadar perselingkuhannya itu sendiri. Bisa jadi kita juga sudah punya isu sebelumnya tentang trust yang akhirnya justru ketika ada perselingkuhan ini ke-trigger. Yang ke-trigger sebenarnya isu trustnya gitu. Kan kita juga bukan orang yang tanpa bagasi masa lalu gitu ya. Akan ada isu juga yang membuat kita jadi misalnya nggak percaya diri gitu. Sehingga ketika misalnya pasangan berhubungan atau misalnya tadi ngeliat porn movie gitu, kita juga merasanya kok pasangan lebih memilih untuk ngeliat ke sana daripada saya nih yang ada di sini Hmm. misalnya gitu. Nah itu kan isunya beda tuh. Sementara laki-laki ya tadi butuh misalnya butuh visual, butuh imajinasi yang sebenarnya belum tentu bisa dilakukan kalau misalnya dengan pasangan. Kan kalau kita ngeliat porn movie, anggap aja deh segala posisi itu belum tentu di kehidupan nyata bisa dilakukan kan ya. Gitu. Betul. Mereka butuh fantasinya. Jadi kan akhirnya isunya adalah bagaimana melibatkan si pasangan dalam si fantasi tadi. Kalau misalnya tadi balik ke PJ, akhirnya pasangan mereka menganggap atau bukan. Dan kalaupun memang tidak, misalnya pasangannya kan itu cuman just sex gitu ya. Ya kalau memang ternyata ada efeknya di dalam di pasangan, ya nggak apa-apa itu tetap diproses aja gitu loh. Kan perasaannya tetap valid, ngerasanya kok feel betrayed ya. Berarti itu yang Hmm. perlu gitu loh. Apa ya yang membuat saya merasa feel betrayed kalau misalnya pasangan berhubungan seks dengan orang selain dengan saya gitu. Oke. Wow, berat ya Mbak ya. Nih kita lanjut lagi ya Mbak. Ini dari Namora. Bu Wulan mau tanya, apakah benar kalau berselingkuh itu keturunan ya Mbak? Saya perhatikan kalau orang tuanya selingkuh pasti anaknya juga selingkuh. Apakah itu fakta atau mitos? Mungkin kali kita melihatnya dari dari sisi psikologi kali ya, karena mungkin anaknya sudah terbiasa melihat orang tuanya melakukan itu dan itu adalah hal biasa di keluarganya selama ini, yang akhirnya membuat jadinya kesannya kayak keturunan gitu loh, anaknya jadi melakukan hal yang sama. Betul gitu nggak sih Mbak Wulan? Memang gitu, jadi dianggap sebagai sebuah hal yang memang biasa gitu kan ya. Ya. Atau bisa jadi gini, kan ada juga orang yang ini ya, oh bapak misalnya bapak saya selingkuh, saya sama sekali nggak mau jadi bapak saya. Dan justru sebenarnya semakin kita nggak pengen menyerupai seseorang, somehow tanpa kita sadari kita tuh kayak jadi malah tertarik. Bukan karena pengen ya, lebih kayak akhirnya yaitu sesuatu yang familiar sama kita gitu kan Hmm. gitu. Jadi tadi kalau memang dia punya isu itu berarti kan tadi ini berarti kan isu personal kan, sehingga Ya. perselingkuhan
solusi buat isu personalnya dia, dan itu juga perlu ditangani gitu. Makanya sebenarnya Oke. menegaskan bahwa ini kan kadang suka ada ya kalau perselingkuhan jadi nyalahin diri sendiri nih korbannya. Please tolong digarisbawahi bahwa keputusan untuk berselingkuh sepenuhnya adalah keputusan dari pelaku gitu. Gitu kan ya. Kalau misalnya Hmm. memang tadi isu-isu yang terjadi di dalam pernikahan, tetap saja yang mengambil keputusan untuk berselingkuh adalah pelaku gitu. Tolong digarisbawahi itu. Kalaupun mau merasa bersalah, ya oke, fine merasa bersalah, tapi bersalahnya di bagian mana gitu loh. Tetap aja bahwa keputusan itu bukan ada di tangan kita misalnya sebagai korban gitu loh. Oke. Ya. Jadi bukan faktor keturunan ya, lebih karena mungkin satu kebiasaan atau satu perilaku yang mungkin memang sudah dianggap normal oleh si pelaku karena keluarganya mungkin sudah banyak yang melakukan itu. Jadi bukan karena keturunan ya, lebih karena kayak emang udah sering terjadi gitu, kayak something yang normal gitu kan jadinya kan. Keturunan secara genetik tidak, kemungkinan Ya, hasil belajar. ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak. Ada dari Paramita Cewek. Mbak, apakah benar kalau sekalinya ketahuan selingkuh memang tidak akan berhenti, akan diulang lagi seperti kayak jadi tabiat? Nah, ini menarik juga nih, karena ada yang bilang gini, sekali emang udah ketahuan selingkuh, pasti dia akan ada perselingkuhan-perselingkuhan yang lain yang mungkin kita nggak tahu atau pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini gimana nih Mbak Wulan? Sebenarnya nggak selalu sih gitu ya. Kalau tadi isunya ketemu, seringkali gini. Tapi kita juga mesti ngeliat ya, ada banyak orang yang memang ternyata nggak bisa jatuh cinta cuma sama satu orang gitu. Jadi, ya ada poliamori itu kan ada juga ya, bahwa jatuh cinta atau memang nggak bisa punya pasangan seks itu cuma satu karena dia butuh mengeksplorasi. Nah ini kan akhirnya makanya dibutuhkan pemahaman mengenai diri sendiri sebelum menikah gitu. Biasanya kalau misalnya perselingkuhannya berulang tadi, antara memang dia ternyata memang menikmati itu atau memang dia ada isu tadi yang belum selesai. Kalau belum selesai kan dia tetap akan melihat bahwa perselingkuhan adalah isu tadi, isu yang solusi untuk memenuhi atau memecahkan isunya dia gitu. Nah kalau misalnya akhirnya di dalam pernikahan, ya akhirnya kan balik kembali kepada korban gitu ya, boundariesnya sendiri kan gini. Pernikahan itu kan tiap orang punya boundaries masing-masing. Ada boundaries masing suami dan istri, ada boundaries dalam pernikahan. Dalam menghadapi perselingkuhan, kan korban juga tentu punya boundaries. Sampai sejauh mana dia mau bertahan nih kalau misalnya kejadiannya sudah berulang gitu ya. Misalnya yang pertama oke, hilaf gitu ya. Hilaf kok setahun gitu misalnya, atau beberapa tahun Ya, ya, ya. sadar misalnya, atau terus kemudian terjadi berkali-kali, kan pilihannya adalah mau bertahan atau enggak adalah keputusan dari si korban tadi. Apakah dia sanggup nih untuk bertahan dengan situasi ini yang kemungkinan bahwa akan terulang lagi jika tidak dibicarakan isunya, atau ya dia memilih untuk menyudahi, karena bagaimanapun kedua orang di dalam pernikahan ini kan sama-sama berhak untuk bahagia ya gitu, Betul. terlepas caranya. Dan kalau memang akhirnya bisa sama-sama bahagia dengan bercerai, ya pastikan memang perceraiannya itu diputuskan dengan segala pertimbangan yang ada gitu, bukan keputusan yang sifatnya tadi emosional karena sakit hati, pokoknya mau selesai cepat biar sakitnya cepat kelar gitu. Hmm, betul sekali. Berikutnya pertanyaan dari Tiffany War bilang gini, pasanganku pernah selingkuh waktu kami masih pacaran, tapi sampai sekarang saya masih suka sebel kalau ingat itu. Bagaimana cara berdamai dengan masa lalu? Wah, ini juga banyak terjadi. Jadi mungkin perselingkuhan terjadi pas zaman pacaran, ya kan? Ya mungkin karena mungkin pikirannya, ya udahlah ya belum nikah, nggak apa-apa kali ya, gitu kan ya. Tapi ya itu dia akhirnya di saat menikah jadi sulit gitu, masih kebayang-bayang yang kemarin-kemarin. Nah, ini gimana nih Mbak? Nah, ini masih pacaran ya, sekarang udah nikah berapa Udah lama? menikah, sekarang sudah menikah. Oh iya iya iya, nggak dijelaskan sih. Apa namanya? Nah, sebenarnya gini tadi, proses kita tahu pasangan selingkuh itu kan grieving proses ya. Sama Iya kita sih. kalau misalnya gagal, itu kan akan ada aja sesuatu yang membuat kita mengingatkan pada peristiwa tersebut gitu. Sekarang itu yang perlu disadari adalah intensitasnya seperti apa. Misalnya nih masih masih suka sebel gitu ya. Sebelnya tuh kayak apa? Misalnya apakah terus menjadi mudah keterima segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu berarti isunya kita proses grievingnya belum selesai gitu kan. Kalau emang udah mengganggu ya masih
atau memang dibicarakan. Karena kan sebenarnya bisa berpengaruh terhadap interaksi kita sama pasangan tuh ya. Dan kan nggak enak ya kalau misalnya nggak ada apa-apa terus dicurigai terus, kan lama-lama jadi nggak nyaman. Jangan-jangan malah jadi selingkuhnya tadi karena emang udah nggak nyaman gitu kan, misalnya jadi nggak Iya, nyaman. iya, iya. Jangan Betul, akhirnya betul. ngasih alasan apa ya, jangan jangan kita melakukan sesuatu yang juga bisa menjadi justifikasi dia untuk melakukan apa yang dia lakukan juga Hmm, gitu. Jadi iya, kalau iya. intensitasnya masih tinggi, masih gampang sebel, masih gampang ke-trigger, barangkali memang isunya lebih dalam nih. Jangan-jangan itu bukan Hmm, isu perselingkuhan yang kemarin aja, bisa jadi tadi ada isu trust sebelumnya yang entah belum eksplor atau belum selesai gitu. oke. Ini ada satu pertanyaan yang, ya benar nih, sering banget nih kejadian kayak begini. Dari Nanda Johan. Suami ketahuan selingkuh, tapi waktu dikonfirmasi malah balik marah-marah. Harus bagaimana ya? Ini kayaknya sih sering ya Mbak ya kejadian kayak begini ya Mbak ya. Kadang nggak ngaku juga kan ya, ini Nah, cuman iya. perasaan. Jadi gimana tuh Mbak jadinya Mbak? Apa yang harus dilakukan? Gini, ah kalau misalnya suami marah-marah, misalnya gini kan dikonfirmasi itu apakah kita memang udah punya cukup bukti misalnya untuk Hmm, uh, apa ya, cukup fakta membuktikan bahwa memang perselingkuhan emang terjadi gitu ya. Kalau misalnya dia marah-marah, ini ibaratnya gini loh Mbak, kalau misalnya orang kepepet kan biasanya suka emang nyerang balik ya, kayak kita nabrak motor di jalan, biasanya motornya kan lebih galak daripada kita gitu. iya, iya, iya. Benar. Defensif ya. Dan juga cenderung defensif ya. Akhirnya kalau memang itu benar terjadi, itu adalah responnya dia. Ya udah, bagaimana dengan responnya kita, akhirnya balik lagi ke diri kita. Ya udah mau gimana, kalau misalnya kita tetap serang pasangan, ini akhirnya cuma akhirnya jadi dua orang yang saling menyerang. Ini tadi, dan ini kasusnya memang banyak banget Mbak. Maksudnya banyak banget akhirnya pasangan pelaku perselingkuhan itu tidak mau terlibat di dalam proses pemulihannya gitu. Jadi memang kalau kayak gini emang akhirnya baik-baiknya udah kita fokus sama diri sendiri aja gitu. Apalagi kalau memang tadi udah terbukti, ya udah fokus aja lakukan apa yang memang bisa membuat saya tenang, apa yang memang membuat saya bisa bahagia. Karena kalau misalnya kita ngarepin pasangan gitu, akhirnya kita perlu membatasi mana sih yang ada di dalam kontrol saya dan mana yang ada berada di dalam kontrol orang lain. Kalau pasangan ditanya marah-marah, itu kan berarti kemungkinan dia berempati terhadap situasi kita juga nggak mungkin, gitu kan ya. Ya akhirnya kita cuma bisa ya udah apa yang bisa dilakukan. Kalau semakin dilawan akan semakin berantakan. Jadi tetap aja balik lagi proses diri sendiri gitu. Sampai nanti udah tenang dikonfront lagi, ya kalau masih marah-marah ya sudah, lalu baru buat keputusan mau apa nih dengan Ya, ya, gitu. ya. Baik. Berikutnya pertanyaan yang akan saya bacakan dari Devi Parmataso. Saat pasangan ketahuan selingkuh, dia minta maaf, mohon-mohon, menangis untuk tidak berpisah, bersumpah tidak akan mengulangi. Namun ternyata diulangi lagi, langsung minta maaf lagi. Apakah ini bisa dipercaya ya? Atau memang ya udah nggak akan berubah? Ini juga satu kejadian yang cukup sering terjadi ya Mbak Wulan. Karena istilahnya kan sebenarnya perselingkuhan ini juga kayak siklus kekerasan ya. Jadi merasa bersalahnya kan selingkuh, tapi merasa bersalah karena ketahuan, gitu kan? Itu juga banyak. Iya, Jadi kalau misalnya akhirnya pasangan keselingkuh, sebenarnya gini, hmm, tadi ketika perselingkuhan terjadi sebenarnya kan fondasi dari pernikahan itu sendiri lagi rontok nih ya, ada kepercayaan yang rontok. So untuk bangun kepercayaan itu tentu butuh proses. Jadi nggak perlu langsung 100% langsung percaya oh bahwa dia tidak akan mengulangi lagi gitu kan. Sebenarnya yang perlu dilihat adalah bagaimana effortnya dia dalam proses memperbaiki hubungannya gitu. Nah, seringkali banyak ketika pasangan udah minta maaf, udah bilang bahwa hubungannya udah selesai, ini pasangan ngerasa aman nih, ngerasa bahwa nggak perlu ada evaluasi lagi terhadap hubungan pernikahannya, dan seringkali itu yang membuat akhirnya jadi terulang lagi gitu. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya kita ada evaluasi tadi sebenarnya mencari tahu apa sih buat misalnya
apakah memang secara individu dia memang punya masalah atau sebenarnya juga ada kontribusi dalam relasinya gitu ya. Dan sebenarnya gini, perselingkuhan itu tuh bisa jadi trigger dari permasalahan individu dan atau relasi, atau bisa juga sebenarnya tadi sebagai solusi dari isu personal dan atau relasinya tadi gitu. Untuk tahu isunya tetap perlu ada pembahasan. Nah, seringkali minta maaf pembahasan ini nggak terjadi, atau tadi akhirnya pokoknya lebih memilih selama nggak dibicarakan berarti kayak dianggap perselingkuhannya nggak pernah terjadi gitu. Makanya ini Ya, korban yang kayak suka sebel gitu ya, kalau misalnya saya nggak marah nanti dia nganggepnya ini sesuatu yang nggak apa-apa dan boleh dilakukan atau enggak ya, apakah ini sesuatu yang bisa saya terima atau enggak. No, bahwa kita sebagai korban perlu mempertegas bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diterima sebenarnya di dalam hubungan ini. So kita betul oke. gimana caranya supaya ini tidak terjadi di kemudian hari. Entah kalau memang dia punya isu personal ya, so please do something dengan isu personalnya gitu ya. Kalau memang ada isu di dalam relasinya, misalnya aku tuh takut banget kalau mau cerita sama kamu, dikit-dikit belum apa-apa misalnya udah dimarahin gitu. Oke, berarti Mm-mm. kan ada sesuatu dalam relasinya yang butuh diperbaiki misalnya gitu. Jadi tetap Oke, perlu something setelah oke. pasca keluhannya gitu. Mbak Wulan, dalam perselingkuhan, maksudnya dalam sebuah rumah tangga, jika terjadi perselingkuhan, paling banyak tuh yang paling sering terjadi adalah dua hal ini. Yang pertama, saya memilih untuk berpisah karena saya tidak mau berada di pernikahan yang tidak membuat saya bahagia. Apalagi ini seperti tadi kan kita sudah berbicara soal ini kan paling sering adalah menyangkut trust issue. Susah sekali nih untuk bisa memaafkan atau makin paling sering kejadiannya gini, bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan daripada saya berada di toxic relationship gitu ya, dalam satu rumah tangga yang nggak sehat, saya memilih untuk berpisah. Dan yang kedua yang sering terjadi adalah tahu pasangannya berselingkuh, sudah dibahas, tapi memilih untuk tetap bertahan dalam pernikahan tersebut, walaupun istilahnya tuh makan hati, makan dalam. Ya kan, karena kan ya kayak tadi, kita nggak percaya sama pasangan kita, pergi sebentar aja sama siapa sih? Aduh dia ngapain ya? Pasti dia begini ya. Itu kan tapi ya kan capek sebenarnya. Tapi memilih untuk bertahan, apalagi biasanya karena sudah punya anak ya kan, atau mungkin juga faktor-faktor yang lain yang nggak mungkin kalau saya berpisah nanti saya gimana hidup saya nggak ada dia nggak ada pasangan saya nanti saya nggak berdaya tanpa pasangan saya, tapi sebenarnya dia juga nggak bahagia dalam pernikahan tersebut akibat perselingkuhannya. Nah sebenarnya tuh gimana ya Mbak dari dua dua hal yang paling sering terjadi di saat apa ya di saat kita mengetahui pasangannya selingkuh dalam sebuah pernikahan nih Mbak? Tadi untuk keputusan bercerai dulu ya yang pertama. Ya Nah, ya ya. kan untuk keputusan itu langsung dibuat. Biasanya kita tetap nunggu paling nggak 3 sampai 6 bulan. Karena itu adalah rentang waktu yang kira-kira secara intensitas emosi juga kita udah lebih bisa dikelola gitu kan ya tadi, supaya segala sesuatu kalaupun bercerai segala faktornya itu sudah dipertimbangkan. Apalagi kalau misalnya kita melibatkan anak di dalamnya gitu. Itu juga kan kadang perlu jadi pertimbangan bagaimana menyampaikan kepada anak misalnya. Eee, jadi gini, kalau misalnya ditanya yang lebih baik enggak, karena ada juga pasangan ya yang misalnya gini loh Mbak, sebenarnya yang suka jadi berat adalah kan mereka pengen prosesnya instan gitu. Padahal tadi kalau misalnya proses perselingkuhan kan proses berduka, bisa jadi tahunan tuh kita juga masih bisa ngerasain hal yang sama. Tapi kalau tadi nggak sanggup, ya itu tadi yang paling nggak jeda tadi 3 sampai 6 bulan, paling nggak sudah mempertimbangkan segala faktor-faktor yang memungkinkan untuk dilakukan kalau dan proses perceraian itu memang dianggap sebagai solusi terbaik gitu. Nah, yang kedua adalah tadi kalau misalnya bertahan meskipun nggak bahagia. Nah, pertanyaan pertama yang perlu ditanyakan ke dalam diri sendiri adalah gue dapat apa sih sebenarnya dengan bertahan gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa sih yang bakal apa ya? Gue nggak dapet kalau misalnya gue bertahan. Pertanyaan ketiga adalah oke, kalau misalnya gue nggak bertahan, gue bakal kehilangan apa? Dan yang keempat adalah eh,
kalau misalnya gue nggak bertahan, apa yang bisa gue dapatkan gitu loh. Dan itu sebenarnya bisa membantu kita juga untuk membuat keputusan. Karena seringkali gini Mbak, kadang bukan masalah, yang penting makan hati juga. Banyak sekali sebenarnya orang itu bertahan dengan alasan anak gitu ya. Um, Padahal kalau misalnya kita bertahan dalam sebuah relasi yang gak bahagia, yang namanya keluarga kan sebuah sistem gitu ya. Anak saat ada masalah di dalam orang tentu akan berpengaruh terhadap orang lain, termasuk anak di dalamnya. Jadi kalau orang tua berantem, orang tua hubungannya tegang, sebenarnya anak ini juga berasa gitu loh. Jadi please juga kalau memang misalnya mau mempertimbangkan anak untuk bertahan, ya pastikan memang hubungannya diperbaiki dan memang berkembang gitu. Tapi kalau sama-sama aja perlu reconsider lagi, ada apa di dalam diri saya yang membuat saya nggak bisa lepas gitu. Karena tadi kalau misalnya bahwa menggantungkan semua terhadap pasangan, bahwa kalau yang penting ada status aja, atau misalnya nanti apa kata keluarga besar, terus bisa juga kan kadang tadi secara ekonomi, ya udah gitu. Kadang kita juga butuh waktu kan ya buat memprepare diri kita untuk bisa mandiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang belum bisa cerai, nggak apa-apa kalau masih mau bertahan, hanya kemudian fokus juga terhadap pengembangan diri sehingga pelan-pelan bisa mengembalikan bahwa kita sebenarnya bisa tanpa suami. Kalaupun ada suami memang karena saya memilih gitu, bukan karena saya nggak bisa, bukan karena saya nggak berdaya kalau nggak ada dia. Dan biasanya kalau perempuan-perempuan udah berdaya, ketika pasangannya selingkuh lagi, dia akan udah lebih kuat secara mental karena tidak semua bergantung kepada pasangannya lagi gitu kan ya. Bukan berarti nggak jatuh ya gitu ya. Udah punya bantalan dari dia sendiri bahwa sebenarnya dia mampu kok untuk something dan tidak selalu menggantungkan diri kepada pasangan gitu. Iya. Mbak Wulan, ini diskusi kita atau obrolan kita ini menarik sekali ya tentang apa yang harus dilakukan saat pasangan berselingkuh. Satu pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan kita. Bagaimana caranya kita sebagai korban ya bisa move on setelah kita mengetahui pasangannya berselingkuh? Mau itu akhirnya pilihannya bercerai maupun pilihannya tetap berada di pernikahan tersebut. Karena seperti tadi saya bilang, memaafkan tuh lebih gampang loh daripada melupakan. Ya kan, apalagi ya kita maaf di mulut ya udah deh ya deh saya maafin deh saya maafin. Tapi memori itu tuh kan gak akan pernah bisa hilang ya Mbak Wulan. Jadi itu tetap ada di sini, kita gak akan pernah lupa. Nah ini gimana nih untuk bisa move on-nya nih Mbak Wulan? Sebenarnya gini, kadang pemaafan itu terlalu jauh ya Mbak. Kan kadang kita juga maaf itu sebenarnya kita perlu adalah aware aja bahwa memang lingkungannya terjadi. Kadang healing juga terhambat karena masih banyak ya kayak merasa saya nggak percaya deh, kayaknya selama ini pasangan saya ya misalnya, atau saya nggak percaya bahwa pasangan saya kok mungkin ya untuk melakukan itu, atau bahwa ternyata saya punya persepsi yang berbeda nih sama pasangan tentang pernikahan gitu. Dan bahkan untuk mengakui aja itu kadang berat. So yang paling pertama dilakukan untuk move on ya bahwa memang ternyata pernikahan saya ternyata punya persepsi yang berbeda nih antara saya dan pasangan. Ternyata pasangan saya nggak bahagia gitu ya. Udah diterima aja gitu. Bahwa memang pasangan berselingkuh diterima. Belum tentu bahwa kalau pasangan berselingkuh lantas selingkuhannya lebih baik dari saya juga gitu kan sebenarnya. Kedua, diterima bahwa ini merupakan sebuah proses gitu loh. Karena gini, seringkali tuh kita tuh terlalu pengen cepat untuk selesai tadi. Gak pengen kan rasanya nggak enak ya, sakit gitu untuk terlalu mengingat. Ya udah, jadi kalau misalnya kayak gitu kasih jeda sama diri kita di dalam setiap hari. Misalnya kan kita tentu nggak mungkin selalu terus menerus memikirkan hal ini, hanya kasih waktu tetap buat kita tadi berduka karena memang kita kehilangan pernikahan, kehilangan kepercayaan, kehilangan sesuatu yang bahkan kita percayai ada selama pernikahan gitu, dan itu butuh proses. Jadi diterima aja bahwa ini merupakan proses. Kalau misalnya memang tadi akhirnya gejalanya jadi berkembang ya, misalnya tadi ketidakmampuan kita untuk menghilangkan nih perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran, kan bisa juga kadang ada yang mimpi buruk terus nggak bisa, tetap dikit aja trigger gitu ya, atau misalnya udah mulai
mengeneralisir bahwa misalnya oh ternyata nggak ada ya laki-laki yang baik atau nggak ada ya perempuan yang setia gitu. Berarti tadi barangkali isunya lebih berat dan memang mungkin butuh bantuan profesional kalau apalagi kalau Nah, mengganggu fungsi kita sehari-hari gitu karena tadi terus-menerus kepikiran dan nggak bisa stop gitu kan iya, gitu. Yang oke. keempat, cari sih reach out gini seringkali kan kita butuh teman untuk cerita juga ya, hanya kalau bisa pilih-pilih nih temennya, jangan pilih temen yang terus ngompor-ngomporin terus akhirnya kita bukan pulih malah makin kebakar gitu kan gitu Hmm. gitu. Jadi pokoknya kalau memang sudah mulai mengganggu, mulai udah nggak bisa ngatasin sendiri dan cerita sama teman pun sudah tidak membantu, mungkin ini masanya untuk mencari profesional, barangkali isu di dalam daripada perselingkuhannya itu sendiri gitu. Ya. Karena pada dasarnya dengan bantuan profesional justru kita bisa lebih mengulik ke dalam lagi permasalahan inti dari penyebab perselingkuhan itu sendiri ya Mbak ya. Dan juga biasanya lebih bisa netral kan kalau kalau profesional ya. Kayak tadi bener kata Mbak Wulan, karena sama teman tuh karena ada keberpihakan dan temen yang kayaknya mentalnya tuh yang wah aku buat temen, wah temen aku dikhianati, oke udah jangan ya kan. Ada faktor-faktor itu juga soalnya Mbak Wulan. Marah-marahnya. Jadi istilahnya ini batu bara lagi menyala di kipas-kipas kan tambah kencang gitu ya. Ya, benar, 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 benar. Oke, Mbak Wulan, ini menarik sekali obrolan kita hari ini. Sebenarnya, jadi kembali lagi, kalau memang terjadi perselingkuhan, jangan dulu menyalahkan diri sendiri, ya kan? Itu yang paling sering terjadi. Walaupun tidak ada salahnya di saat terjadi perselingkuhan, ini juga menjadi momen untuk kita melakukan introspeksi diri, ya kan? Karena bisa jadi kitalah yang menjadi penyebab perselingkuhan terjadi, walaupun itu tidak dibenarkan ya. Dan tidak ada salahnya memang mengetahui lagi nih maunya kemana gitu kan. Keputusan untuk bertahan atau memang untuk berpisah itu kembali lagi kepada tentunya korban dan juga pelaku. Ya kan, karena kadang-kadang ada juga justru pelaku yang, aduh aku nyakitin kamu, aku lebih memilih untuk berpisah karena aku nggak sanggup nyakitin kamu. Ada juga kan yang kayak gitu kan. Walaupun mungkin belum tentu akan terjadi perselingkuhan lagi, tapi karena dia merasa pernah menyakiti orang yang dia sayangin, jadi malah dia yang memilih untuk yang aku mau pisah aja. Gitu kan. Udah nikah bahkan, Mbak. Iya, itu dia makanya. Wow, berat sekali ya. Tapi Mbak Wulan, terima kasih. Ini obrolannya benar-benar ya buat mungkin moms di luar sana yang sedang mengalami hal yang kami bicarakan. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan, tapi tentunya tidak ada salahnya meminta bantuan profesional supaya kita juga bisa melihat lebih dalam lagi penyebab dari perselingkuhan itu yang kadang-kadang sebenarnya justru itu balik lagi jauh yang hal yang kita nggak ketahui, ya kan? Mbak Wulan, terima kasih banyak atas sharingnya, terima kasih banyak atas waktunya untuk Mother and Baby. Ya, untuk Mandarin Baby dan Terima kasih. Nanti kita kapan-kapan bikin sesi webinar seru nih, Mbak Wulan. Sampai, betul. Sampai ketemu lagi Mbak Wulan. Sehat selalu. Bye. Dan buat Mams tentunya terima kasih yang sudah ikutan ngobrol-ngobrol, bertanya sama kita di sini. Mohon maaf kalau pertanyaannya tidak bisa dibacakan semuanya, tapi terima kasih tadi sudah ikut serta menyimak live Instagram dengan tema Saat Pasangan Berselingkuh bersama Mbak Wulan Ayu Ramadhani, MPSI, Psikolog Narapati, and Associate Puli at The Peak. Besok kita akan kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia, di mana besok kita akan membahas tentang sinusitis. Jadi pastikan Moms kembali lagi bergabung di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Sehat selalu, jaga kesehatan, yang pastinya Moms tetap di rumah aja, dan semuanya semoga dalam keadaan yang selalu dilindungi, rumah tangganya juga selalu baik-baik aja ya Moms ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Moms.